Bulan sekarang sedang belajar di STS di Sabah, Seminary Teologi Sabah. Dia ialah part-time lecturer di MTS di Sipu punya Methodist Theology School. Dan kita sangat bangga hari ini dapat jemput dia untuk belajar sesuatu daripada dia. Dijemput Reverend Bulan. OK， selamat malam semua， 大家晚上好，也平安哈。我知道今天晚上对你们来说是一个很大的挑战，但是我今天晚上我也发现到一件事情，原来在 online 就是我们在空中见面呢，没有那么紧张。如果今天晚上我们是实体的团契的话，然后你们用国语的话，你们一定是会比较紧张。然后我发现到你们唱诗歌咯，什么咯，都是用 video 来播一下哈，所以就一点点的大家在当中就是有一点分享。Saya rasa ini merupakan satu pendedahan yang baik dan online kebaikan untuk online adalah kita tidak berasa takut karena tidak perlu betul-betul bersemuka dengan seseorang. Jadi malam ini saya reka bentuk persekutuan malam ini, berkumpulan persaudaraan pada malam ini khususnya dalam bahasa BM karena Anda semua mau belajar bagaimana untuk berkomunikasi dalam bahasa BM, untuk menginjil kepada orang ataupun untuk mengongsikan firman Tuhan kepada orang. Jadi saya gunakan teks firman Tuhan yaitu di dalam Kolose bab 1 ayat 27 dengan tajuk tema tak kenal maka tak cinta. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Tuhan terima kasih karena pada malam ini Engkau menyatukan kami di atas talian supaya kami dapat belajar sesuatu untuk kami lebih mendekati kepada Engkau melalui bahasa yang lain. Walaupun kami berasa kekok dan tidak berasa biasa dengan bahasa yang lain, tetapi kami percaya dengan kuasa yang Engkau berikan, dengan kebijaksanaan yang Engkau berikan, tiada yang mustahil bagi kami. Bimbinglah kami supaya mengasihi Engkau dan juga mengasihi jiwa-jiwa yang bakal kami jangkaui, dengan memberanikan kami diri sendiri, dengan bersandar kepada kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga akan kami betul-betul dapat melangkah untuk menjangkaui jiwa-jiwa yang lain daripada bangsa kami. Biarlah Injil Tuhan Yesus dapat disebarkan karena Engkau Tuhan menyertai kami dan karena kesanggupan kami untuk belajar mendekati mereka. Ini doa kami juga serahkan perkongsian firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menjamahi, mengurapi lidah hamba-Mu. Dan firman-Mu akan bagaikan pedang yang bermata tajam dua, menusuk ke dalam sumsum tulang hidup kami, sehingga akan mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan cara pemikiran kami, dan kemuliaan hanya kepada Engkau. Ini doa kami panjatkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan penyelamat kami. Amin. Pada malam ini kita menggunakan Kolose bab 1 ayat 27 dengan kata peribahasa. Saya rasa ramai di antara kamu adalah cikgu. Kita semua tahu tentang peribahasa ini. Tak kenal maka tak cinta. Jadi sangat susah untuk diterjemah ke dalam bahasa Cina. Dan ini bermaksud kadang-kadang penterjemahan tidak dapat mencapai satu maksud yang betul-betul sangat serasi, sangat sama dengan apa maksud sebenar. Itu tidak penting. Tetapi marilah malam ini bagaimana tak kenal tak cinta ini boleh menyentuh hati kita untuk terus mendedahkan diri dan juga terus menceburkan diri untuk pelayanan BM ataupun di rumah panjang. Teks firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Saya harap kita
semua buka mic lah. Anda tidak pandai BM pun tak boleh, tak apa, bacalah dalam bahasa Cina. Sebenarnya saya tak pandai Cina, tidak berapa pandai Cina. Karena saya dipaksa untuk melayani di gereja Cina, saya belajar Cina di gereja Cina. Walaupun saya bahasa pertama saya adalah BM. Mari kita baca bersama-sama dengan bahasa, sama ada bahasa Cina ataupun dalam bahasa BM. Saya akan baca dalam bahasa BM. Kita sama-sama. Oleh itu, kami mengisytiharkan Kristus kepada semua orang dengan segala kebijaksanaan. Kami memberi amaran dan ajaran kepada mereka supaya setiap orang dapat dibawa ke hadirat Allah sebagai orang yang matang dalam hal-hal rohani karena sudah bersatu dengan Kristus. Inilah teks firman Tuhan. Dan konteks bagi teks firman Tuhan ini adalah Kolose, mana konteksnya adalah melalui ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Paulus mengucap syukur atas iman jemaah Kolose dan kasih mereka bagi semua umat Allah. Paulus bersukacita karena mereka sanggup dan dia sendiri juga menderita demi memberitakan Injil Kristus. Dan oleh itu, di dalam teks ini, dalam Kolose bab 1 hingga 28, di mana Rasul Paulus terus mengatakan, siapa yang kita isytiharkan? Itulah Paulus mengatakan, oleh itu kami mengisytiharkan Kristus kepada semua orang dengan segala kebijaksanaan. Dua kata penting di dalam ayat ini adalah mengisytiharkan Kristus. Biarpun kita pergi kemana, satu hal yang harus kita ingat adalah kita pergi adalah untuk mengisytiharkan Kristus dengan segala kebijaksanaan. Bukan hanya dengan bahasa yang betul. Dengan segala kebijaksanaan ini nanti saya akan jelaskan apakah maksudnya, bagaimana tentang segala kebijaksanaan. Di dalam dua ayat ini, marilah kita lihat apa maksud mengisytiharkan Kristus dengan segala kebijaksanaan. Ini bermaksud kita boleh menggunakan berbagai cara ataupun berbagai bahasa yang senang difahami. 华语是说用各样的智慧传扬它. Kita menggunakan banyak cara, bahasa yang difahami oleh orang dan cara yang difahami oleh orang dengan tujuan mengisytiharkan Kristus. Kita bukan guna satu bahasa seperti sekolah, bahasa baku untuk mengisytiharkan Kristus. Kita tidak perlu satu bahasa yang betul-betul kita sangat lihai. Orang kata sangat lihai, bahasa Cina kan? Sangat lihai untuk mengisytiharkan Kristus. Karena tidak semuanya orang di rumah panjang. Tidak semuanya orang-orang yang kamu jumpa itu pandai betul-betul pandai BM. Mereka semua BM Sarawak. Apa maksud BM Sarawak? Dia kuat lihai, dia faham. Kamu kata kamu kuat berpuasa, dia asyik fikir apa kamu cakap. Jadi bila kita mengkabarkan Kristus, kita tidak perlu bahasa yang betul-betul baku dalam bahasa Malaysia dia kata bahasa yang betul-betul baku, yang betul-betul tepat, yang betul-betul baik dan akhirnya orang itu baru faham. Orang itu pasti tidak akan faham. Selama saya berada di ladang pengembalaan kan, saya tidak dapat menggunakan BM dengan baik. Kalau saya menggunakan BM dengan baik, itu bermaksud saya tidak dapat berkomunikasi, berhubungan dengan mereka dengan baik. Karena BM mereka semua campur. BM Sarawak. Saya selalu panggil BM Sarawak. BM campur Ibang. Jadi, dalam teks ini, Kolose bab 1 ayat 28, saya petik ini adalah kita harus paham seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang kita faham, apa yang kita perlu ada, tujuan kita hanya adalah untuk mengisytiharkan Kristus dengan segala kebijaksanaan. Bukan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang luar biasa, orang akan paham. Tidak.
tetapi dengan berbagai cara yang senang difahami. Oke, itu bermaksud bukan guna teologi yang tempat standar etika ataupun ritual agama. Kita selalu orang, saya faham lah kita orang Methodist kan, khususnya di bahagian Cina, tidak ada sistem sendiri, cara yang baik sekali. Sampai kamu orang pergi tanya saya, apakah itu Tuan Qi Gong Yue? Suruh saya terjemah Tuan Qi Gong Yue. Tuan Qi Gong Yue tidak ada. Saya pikir saya sendiri tidak guna kan. Saya pergi tanya semua pastor BN Tuan Qi Gong Yue. Tak ada pakai Tuan Qi Gong Yue. Lepas tu baru saya teringat Tuan Qi Gong Yue saya belum terjemah. Tuan Qi Gong Yue belum terjemah, tetapi di dalamnya ada terjemah. Saya pun heran. Sebenarnya mengisytiharkan Kristus bukan dengan teologi yang tepat, dengan bahasa-bahasa yang cantik, bukan dengan cara yang luar biasa, melainkan kita menggunakan apa? Kita menggunakan bahasa kasih. Saya selalu kata bahasa kasih, bukan bahasa cinta. Tadi kamu guna kata yang terpenting adalah cinta. Dalam BM, kalau kamu bercakap dengan mereka, aku cinta kamu, nanti dia salah paham. Dia fikir kamu in love, falling in love dengan dia. Jangan guna perkataan cinta dalam perhubungan biasa. Biasa berhubungan yang spesial lah orang kata. Saya mau malam ini saya akan guna bahasa yang sangat simple, sangat senang untuk kamu orang fahami, supaya kamu orang tidak rasa tension lah, rasa macam kuah susah, ini BM karena sangat susah. Karena biasanya bila saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak akan guna cara ini. Tetapi sebenarnya itu bukan satu standar yang kualiti yang baik. Kalau kita betul-betul mahu berjumpa dengan orang, menginjil dengan orang. Satu hal yang kita harus paham adalah action speak louder than words. Artinya kita menggunakan bahasa kasih, menggunakan tingkah laku kita, menggunakan keramahan, ramah tamah kita, kemesraan kita untuk menjangkaui mereka, untuk mendekati mereka. Ramai orang, sebenarnya kita orang Cina, saya sendiri mengaku lah, bila melihat orang bangsa yang lain, bangsa Iban kah, bangsa Melayu kah, kita ada satu sempadan, ada satu gap di sana. Kita tidak dapat mendekati mereka dengan lebih dekat. Janganlah sekarang online pun kata ada kawan karib di online. Sebenarnya sempadan itu pun ada bila kita bersama dengan berlainan bangsa. Hal ini harus dibuang. Hal ini harus diambil keluar daripada kehidupan dan pemikiran kita. Mahu mendekati mereka, mahu mengisytiharkan Kristus, kita harus menggunakan action. Action speak louder than words. Kepimpinan, kita menggunakan kepimpinan melalui teladan, bukan melalui bahasa yang indah dan cantik. Bahasa yang indah dan cantik, saya selalu kata itu shock sendiri. Mereka tidak faham apa kamu cakap. Kamu cakap dengan bahasa yang kita cakap dengan bahasa yang begitu cantik sekali. Kita rasa sangat bangga, pandai-pandai BM, pandai kualihai. Akhirnya semua orang, mereka tidak akan bagi tahu mereka tidak faham. Tetapi pada akhirnya kita boleh rasa mereka tidak faham. Tetapi setiap perbuatan kita, aksi kita, mereka akan nampak, mereka akan rasa. Itulah saya kata action speak louder than words. Bila kita mau mengisytiharkan Kristus dengan segala kebijaksanaan, lakukan, bukan hanya katakan. Jangan guna mulut, guna hati dan guna perbuatan. Dan saya menggunakannya adalah kepimpinan melalui teladan. Dan ini saya sudah kata, apa yang kita cakap mungkin mereka kurang paham. Tetapi apa yang kita lakukan itu, mereka pasti ingat. Saya pernah di dalam ladang pelayanan, 我在工厂牧养的时候，
Saya pernah di ladang pelayanan, saya dengar jemaah 会有这样子的回应。Mereka tak pernah kata saya, PM saya bagus kah, PM siapa orang bagus, cakap dia bagus. Selalu mereka akan luahkan satu kata-kata. Ini Cina tidak sombong. Ini Cina suka gaul dengan kami orang. Mereka tidak sombong. Kerana mereka selalu menganggap kita sebegitu tinggi ya, kau caisang. Dan mereka akan melihat bagaimana kita melakukannya, bukan dengan mulut kita, tetapi dengan hati. Bagaimana kita bergaul dengan mereka. Dia kata ini Cina lain. Mereka panggil kita Cina. Ini Cina lain. Mula-mula lah. Ini Cina lain. Ini Cina lain. Ini Cina tidak sombong. Ini Cina banyak toke, tetapi kuat baik. Tapi akhirnya, bila sudah lama bergaul dengan mereka, 久而久之 tak kenal maka tak cinta. Kadang-kadang mereka lupa kita Cina. Kamu fahamkah? Bila mereka dapat menerima kita sebagai salah satu daripada anggota mereka, kawan mereka, mereka lupa kita Cina. Di depan saya banyak jemaah kan di depan sini. Oh, pocot Cina. Saya terus tengok dia. Kamu cakap saya, oh lupa, jangan dekat. Kenapa? Mereka lupa. Mereka lupa kita bangsa tidak sama dengan mereka. Dan mereka boleh menerima kita. Jadi, 其实传扬耶稣是用各样的智慧，不是用语言而已，而是要用我们的行动，我们对他们的接纳，我们对他们的爱。这个不可以，不能装的。Really from our heart. Mesti sebetulnya daripada hati kita. Oke? Jadi mengisytiharkan Kristus mempunyai banyak cara. Tiada yang mutlak. Hanya yang berkesan atau tidak. Saya menggembala 10 tahun. Nanti saya akan mengatakan sesuatu. Kasih yang penting sekali adalah kasih Allah melalui Kristus Yesus dinyatakan. 上帝的爱透过基督耶稣得以彰显。就是你把上帝的爱透过耶稣基督那个他的救赎，把它传给他们。那就用什么？ kepimpinan melalui teladan, 用我们的行动。Walaupun bahasa kita semua, bahasa kita semua tunggang terbalik orang kata, tidak cun. Bahasa yang cun tidak akan menyelamatkan orang. Tetapi kasih dapat memenangkan jiwa. 爱可以赢得一个的生命。Okay? Jadi mengisytiharkan Kristus melalui tujuannya adalah kita menyatakan kasih Allah melalui Yesus Kristus. Itu sahaja. Jadi saya ada sedikit kesaksian tentang secara pribadi bagaimana saya berada di kalangan mereka. Walaupun saya seorang pastor, saya melihat bagaimana bergaul dengan mereka. Mereka lihat dulu mula-mula saya masuk ke ladang, masuk untuk menggembalakan mereka. 我之前在他们当中牧养的时候，他们叫我什么？ Mereka panggil saya apa? Kamu tahu? Mereka panggil saya bos. Kamu tahu kan? Mereka tengok Cina semua bos. Saya bos kerana cara saya bercakap macam Cina kan. Saya memang Cina. Jadi cara saya bercakap mereka kata, oke bos, dia kata. Ya ampun. Kamu tahu kan? Bila mereka memberitahu saya, bila mereka meresponi, mereka huiin的时候 mereka kata oke bos, bermasuk otak mereka kamu adalah bos, kamu tahu kan? Ramai. Akhirnya saya bagi tahu mereka saya bukan bos, mereka tak akan dengar. Tetapi bagaimana pada akhirnya ini berubah karena melalui cara saya menerima mereka. Saya guna ubah strategi, cara saya bercakap, cara saya bergaul dengan mereka. Akhirnya saya lepas beberapa tahun kemudian mereka tak panggil saya bos lah. Muda-mudi akan panggil saya Indai lah, ama ibu lah dan sebagainya, ataupun pendeta lah. Tetap mereka menghormati saya bukan sebagai bos,
tetapi mereka menghormati saya sebagai seorang pastor. Itu yang sangat penting. Karena mereka tahu siapa kita. Kadang-kadang mereka pun lupa saya Cina. Walaupun saya tak pandai Iban kan, mereka lupa saya Cina, tapi mereka tidak ingat, mereka pun tidak akan tahu saya di Iban. Mereka tidak akan menggolongkan saya dalam bangsa Iban, karena mereka akan bercakap BM dengan saya. Itulah dipanggil. Bahasa yang paling sesuai dan mujarab adalah bahasa kasih melalui perbuatan. 最适合、最有效的是透过行动，用爱的语言。Jadi jangan susah hati kalau kamu tidak pandai BM. Jangan susah hati kalau BM bahasa kamu tunggang terbalik. Itu tidak akan menghalang kamu untuk mengisytiharkan Kristus. Karena mereka melihat Kristus tidak melalui kamu, bukan melalui bahasa kamu. Mereka melihat Kristus melalui perbuatan kamu, melalui bahasa body language, bahasa badan kamu, dan bukan bahasa yang tepat. Dan dari sanalah kita akan mula bersama mereka, dan Kristus akan dikabarkan tanpa disedari. Kita harus paham, Roh Kudus akan bekerja, selingkuh muncul. Jadi jangan susah hati kalau kamu punya BM broken. Jangan kata, minta maaf lah saya punya BM broken, tidak mampu lah. BM broken itu bukan masalah. Hati kalau broken, nah itu masalah paling besar. Jadi jangan, bila kamu memberitahu mereka Yesus sayang kamu kah, Yesus mengasihi kamu, bolehlah. Jangan guna perkataan cinta. Karena di Sarawak, cinta itu adalah untuk couple. Untuk dia suka, saya tuh. Perkataan couple ini pun saya belajar daripada mereka. Dia bercouple. Bahasa mereka pun campur. Mana ada bahasa yang betul? Tak ada satu bahasa yang betul. Bahasa yang betul adalah bahasa kasih. Bahasa di mana kita dapat berkomunikasi dengan mereka melalui berbagai cara. Dan kamu tahu, sebelum saya menjadi pastor, sebenarnya bapak saya sudah melayani di rumah panjang. Saya sangat suka cara dia. Kalau kamu tahu, dia adalah seorang yang tidak pandai bahasa Iban, dia pun tidak pandai bahasa Malaysia. Bagaimana dia boleh melayani di rumah panjang, sampai 10 rumah panjang dia angkat. Kamu tahu, dia punya bahasa Iban dan bahasa Malaysia macam mana? Saya bagi contoh. Dia ada panggil orang pergi potong rumput di rumah saya. Dia kata, ni potong sini, sana kok. Sana potong hora, sini ni kiang potong cia. Kamu rasa mereka paham nggak? Kalau mereka paham, ini bahasa apa deh? Ni potong sini sana ko, potong rumput mah sini sana ko. Mereka tahu oh. Saya heran loh. Sana potong hora, sini ni kiang potong cia. Mereka lihat dia punya aksi. Lepas itu dia tahulah. Ada suatu lagi nenek saya lagi loh, karena saya tinggal di rumah di kampung. Nenek saya punya PM pun sama. Satu hari dia minta orang kerja di rumah dia. Lepas itu dia kata, kalau lepas kamu habis kerja, nanti ada lorau tong makan oh. Mereka pun oh. Kamu rasa mereka paham apa lorau tong ah? Mereka hanya tahu ada makan. Nanti bawa sini baru tahu apa makan. Inilah dipanggil bahasa kasih. Bahasa di mana kita akan selalu guna di dalam kehidupan setiap hari. Jadi jangan susah hati kalau BM tak pandai. BM tidak menyelamatkan orang. Kasih Yesus menyelamatkan orang. Perbuatan Roh Kudus dapat menyentuh hati orang. Dan kita
tugas kita adalah mengisytiharkan Kristus dengan segala kebijaksanaan. Oke, itulah sekurang-kurangnya mungkin kamu kata, kalau macam itu susah loh, mana saya sikit pun tidak tahu. Oke lah, sikit pun tidak tahu. Saya malam ini saya akan kongsikan beberapa hal, yaitu tentang Injil Kristus. Kenapa saya mau kongsikan tentang Injil Kristus? Saya rasakan ini adalah yang paling senang. Yang pertama, hal yang pertama adalah tentang Allah. Allah dalam BM, dalam bahasa Cina Santi. Oke, jadi hal pertama adalah kita selalu baca firman Tuhan. Kuna Alkitab kan Tuhan mengasihi Anda. Dan dia menawarkan satu rancangan yang istimewa untuk hidup Anda. Saya mau bagi tahu kamu bawa ini ke rumah panjang, kamu bagi tahu mereka. Mereka pantau, putong. Mereka tahan sikit-sikit. Nanti kamu tanya, yang mau terima Yesus, dia tengok kamu sangat baik, mau. Kenapa? Karena kamu baik, mah. Dia terima. Tetapi satu hal lagi, mereka tentang Tuhan Yesus di Sarawak lah. Memang ramai orang sudah tahu. Jadi mereka pun tahu kok kamu orang sembahyang. Mereka panggil sembahyang. Kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya rasa bila kamu baca, kamu pun sendiri akan apa mengarunia? Mungkin Yohanes bab 3 ayat 16,约翰福音3章16节你是会背，所以你知道里面讲什么。但是你去看里面的那些的字啊， dia sangat asing bagi kita. Betul ke tidak? Kamu lihat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengarunia, apa itu mengarunia? Anaknya yang tunggal supaya kita yang baca ini pun ada masalah untuk memahami ataupun mengamati dia. Bagaimana dengan mereka? Sama saja. Oke, rancangan Tuhan. Lepas itu kamu kata Tuhan mengasihi kamu. Dan lepas itu kamu baca untuk dia asyik tengok kau baca. Dia pun sangat gembira kamu akan baca. Saya pun sangat gembira karena kamu orang akan baca untuk saya. Tapi BM ramai. Jangan kata di rumah panjang lah. Sekarang di sekolah menengah punya BM pun sama. Kalau di Sarawak BM semua campur. Oke, lepas itu kamu kata, Kristus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 我相信你们不是用马来文在崇拜或者是在敬拜里面，你都会有一个问题， mempunyai dalam segala kelimpahan. Wayo, ini bahasa sangat dalam. Kamu rasa kamu pun sendiri ada masalah. Mereka tak ada masalah, meh. Oke, beberapa hal melalui hal pertama saya mau kamu orang tahu lah. Mungkin kata-kata ini sangat penting. Yang pertama adalah nama Tuhan dalam Alkitab. Jangan salah pakai ya. Kalau salah pakai pun tidak mati lah, tapi ada baik lah. Karena kita mau tahu apa tuh Allah Tritunggal kan. Yang pertama dalam Perjanjian Lama, Tuhan, semua huruf besar bermaksud Adonai, artinya Yehova. Nama Tuhan, Yahweh, Tuhan. Lepas tu, Santi dan Sen adalah Allah. Oke, kita sangat suka guna Tuhan Bapa. Alkitab tidak dapat cari Tuhan Bapa. Kenapa? Karena dia bukan guna sebegitu. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan bermaksud yaitu Yesus sendiri. Dia menuju kepada Yesus. Jadi Allah dalam Perjanjian Baru, Santi Kensen bermaksud Allah ataupun Allah Bapa Fusen. Allah Bapa. Jadi orang Iban mereka panggil Allah Ta'ala. Oke, Allah Ta'ala. Jadi kamu guna Tuhan Bapa, sekarang banyak guna Tuhan Bapa, Tuhan. Kalau orang Metodisan, kalau kita betul-betul orang Metodisan, kalau kamu tengok macam Tuhan Bapa, Tuhan 如果你真的从华语来看你一定是不及格的，因为做什么？你好像Tuhan Bapa 就是主父啊，
你明白吗？如果你直接翻译过来是变成主父，什么叫主父啊？你到底是叫主耶稣啊，还是叫父神呢？Jadi dalam bahasa BM sebenarnya父神 bermaksud Allah Bapa. 天上的父亲 Bapa di surga. Tuhan Yesus, Tuhanlah. Tuhan biasa digunakan kepada Yesus. Tuhan Yesus. Jadi di sini saya sarankan kamu orang guna macam ini. Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Bapa, Tuhan Bapa. OK 啦，Tuhan Bapa。在神学里面这是错误的，很大的错误。你就是说主神不是主父。Saya pun tidak tahu. Saya nampak mereka pun kamu orang. Saya rasa kalau kita guna cara yang betul macam Tuhan Allah, Allah Taala, Tuhan Yesus. Mereka panggil bukan mereka panggil Tuhan Yesus, mereka panggil Tuhan Jesus. Okay, Jesus sayang kat nuan. Jesus mengasihi Anda. Jadi mereka panggil Jesus. Kamu guna Tuhan Yesus, dia pun paham lah. Tuhan Jesus pun dia paham. Okay, ini adalah nama Tuhan 神的名称啊，我们怎样去名称就是怎样去称呼它。Dan OK, dan seterusnya adalah hal kedua tentang manusia. Manusia. Kalau kita melihat tentang manusia, Oke, manusia berdosa dan terpisah daripada Tuhan. Kamu tahukah, 在神学界里面这一个词啊，我看下去的时候我也乱。Tapi tak apalah. Kamu orang sebenarnya manusia, kenapa kita tidak mau guna Allah? Karena kita Malaysia ada isu sensitif, Pak. Jadi kita tidak mau guna Allah, perkataan Allah. Sebenarnya dalam Alkitab perkataan Allah itu adalah kata nama am, bukan kata nama khas. 不是一个名词，不是一个名字来的，它只是个名称， dia sama artinya dengan Tuhan. Oke, jadi manusia berdosa dan terpisah daripada Tuhan. Perkataan Tuhan ini mungkin ada baik kepada huruf besar, semua huruf besar. Menjadikan dia Yahweh, 就是等于耶和华，是上帝来的。Oleh itu dia tidak boleh mengetahui dan mengalami kasih dan rancangan Tuhan untuk hidupnya. Manusia berdosa. Saya rasa kamu orang fahamlah. Semua manusia telah berdosa dan jauh daripada kemuliaan Tuhan. Saya rasa perkataan ini senang. Manusia terpisah sebab upah dosa adalah maut, perpisahan rohani daripada Tuhan. Jadi hal yang kedua memang sangat simpel, senang untuk kita faham lah. Ini hal kedua, yaitu tentang manusia, tentang dosa. Dosa kamu tahu lah, semua orang dosa, semua orang tahu. Bahasa Ibam bukan panggil dosa, bahasa Ibam panggil penyalah. Jadi lihatlah bagaimana kamu orang guna lah. Oke, seterusnya. Hal yang ketiga tentang Yesus. Oke, kalau Yesus Kristus lah satu-satunya jalan yang Tuhan berikan. Kamu tengok Jadi kamu panggil Yesus bukan Tuhan Jadi biasanya perkataan ini akan menjadi masalah. Mereka akan asik pikir ini Tuhan mana satu. Berikan untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Melaluinya Anda boleh mengetahui dan mengalami kasih dan rancangan Tuhan untuk hidup Anda. Saya rasa ini lebih senang untuk kamu paham lah. Dia mati bagi pihak kita, dia bangkit daripada kematian, dia jalan tunggal kepada Tuhan. Perkataan Tuhan mesti huruf besar. Supaya kamu orang sendiri, kamu orang mesti praktis lah. Ingat, untuk menuju kepada Allah Bapa, kamu guna Tuhan huruf besar. Kamu boleh kata Tuhan Bapa ataupun Tuhan Yesus. Menjadikan Tuhan, nama Tuhan itu adalah Son. Tuhan Yesus, Ju Yesus, Tuhan huruf kecil. T huruf besar, Tuhan huruf kecil. Kalau Allah Bapa,
kamu tidak mau guna, kamu mau guna Tuhan karena Allah kata sensitif, guna Tuhan semua huruf besar. TUHAN huruf besar. Lepas itu Bapak. Fusen lah. Karena perkataan Tuhan itu dalam Alkitab bermaksud Yehova, Yahweh. Oke, jadi ini hal ketiga. Saya rasa hal ketiga senang untuk kamu orang paham lah. Yesus Kristus lah jalan-jalan yang Tuhan berikan. Mereka akan paham juga. Dan hal yang keempat tentang manusia. Oke, manusia. Manusia mereka pun paham lah. Jangan guna orang. Orang manusia 是叫人类的意思。Orang adalah orang itu, orang ini, 这个人那个人，不是人类。所以 manusia bermaksud 人类。Kita menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat dan Tuhan kita, 这个是救主啊。Secara pribadi dengan demikian kita boleh mengetahui mengalami kasih dan rancangan Tuhan untuk kita. Dan ini adalah wahyu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Saya rasa perkataan ini senang. Jadi kamu orang fasih dalam hal ini, oke. Dan hal keempat, seterusnya mereka akan masuk kepada berdoa, tawakal. Oke. Bila kita berdoa, ini berdoa untuk menerima Tuhan Yesus lah. Tuhan mengetahui isi Anda. Kalau Anda jujur dan ingin bersungguh-sungguh, berikut adalah doa yang boleh diikuti. Oke, Tuhan Yesus, aku memerlukan Engkau. Biasanya kalau kamu orang berdoa, apa kamu orang akan buat? Kamu boleh guna Bapa kami yang di surga. Kamu mula dengan Bapa kami yang di surga. Kamu boleh guna Tuhan Yesus seperti doa ini. Tuhan Yesus, aku memerlukan Engkau, aku membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai penyelamat dan Tuhanku. Terima kasih kerana mengampunkan dosaku dan memberi hidup yang kekal kepadaku. Jadikanlah aku seorang pribadi yang Engkau kehendaki. Amin. Sebenarnya doa ini boleh menjadi satu doa yang sangat simpel. Tapi tak semestinya kalau di rumah panjang mereka paham. Gunalah bahasa yang lebih senang. Tiap-tiap hari kamu punya. Saya rasa kamu orang ada kolik kan, ada rakan sekerja kan. Jadi bagaimana kamu komunikasi dengan mereka, begitulah kamu komunikasi dengan orang-orang yang kamu dekati mau Injil. Senang saja. Oke, karena mereka pun harus menyesuaikan diri. Kamu menyesuaikan diri untuk semua bahasa ini. Mereka pun harus menyesuaikan diri. Karena bahasa ini bahasa Indonesia sebenarnya sudah diubah daripada bahasa Indonesia. Jadi mereka pun harus menyesuaikan diri, kamu pun harus menyesuaikan diri. Sama-samalah. Jadi kita ada satu jalan nanti boleh digunakan. Oke? Lepas itu kehidupan rohani. Oke. Kata kehidupan rohani adalah tentang 属灵生命 yaitu 如果你要用属灵生命、属灵成长 pertumbuhan rohani, oke? Nah, kerohanian Anda, rohani 就是属灵的意思 oke? Jadi ini tentang rohani, 属灵的, dia bersifatkan roh mungkin, oke? 灵 oke? Berita gembira selepas Anda menerima Kristus melalui iman. Kristus telah masuk ke dalam hidup Anda, dosa-dosa Anda telah diampun, Anda telah menjadi seorang anak Tuhan, Anda telah mempunyai hidup yang kekal, Anda telah memulai jalan hidup yang selaras dengan rancangan Tuhan untuk hidup Anda. Saya rasa 4 hal ini sangat simpel lah, supaya kamu orang boleh mula berkomunikasi, bercakap dengan orang-orang yang kamu dekati, menginjil dengan mereka. Tapi ingat satu perkara, tujuan kita adalah mengisytiharkan Kristus. Bahasa adalah nombor 2, kasih adalah nombor 1. Oke, jadi sekarang saya mau ajar kamu sedikit tentang
istilah-istilah Alkitab, 圣经的词言哈。Yang pertama adalah 福音书 kitab Injil. Jangan guna buku Matius kitab Matius 我们马太福音是马太经、马太书没有。Okay, kita guna bahasa yang betul lah, karena 那是圣经嘛Injil Matius, 福音书 Injil Matius. 书信呢 surat Roma 保罗书。虽然华语是叫，因为它是书信嘛，我们罗马书信我们通常是讲罗马书信Surat Roma, jangan kitab Roma, jangan buku Roma, itu bukan buku, itu bukan kitab, itu surat. Dalam hal ini mungkin kita harus tahu lah, 我们都如果华语都讲马太福音很容易tapi biasanya dalam BN kita akan suka buku Matius ataupun buku Markus. Kenapa kita tidak tahu? 福音 Injil lah. Jadi Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. 然后其他的书使徒行传 bukan surat, itu pun surat sebenarnya, tetapi itu boleh dipanggil kitab kisah para rasul, kisah rasul-rasul. OK, 但是其他的都是书信，selain perjanjian baru 其他的全部都是书信 adalah surat, dimulakan dengan surat， 英文是叫 epistle 嘛，所以你就用这些的词。OK, lepas tu kitab-kitab perjanjian lama, PL bermaksud perjanjian lama, PB, PL perjanjian lama, perjanjian baru. Kitab perjanjian lama macam mana leh? Kita guna 创世纪，这一本是出埃及什么约拿书 semua guna kitab. Sebenarnya kitab masuk kitab dalam bahasa Malaysia yang lebih senang kita fahami adalah buku. Tetapi kita guna dia kitab, 因为它是经书jadi kita gunakan kitab kejadian, kitab keluaran 出埃及 kitab Yeremia 耶利米书我自己发音也不会了 kitab Amos 书 dan sebagainya. Oke, jadi Malaki书 kitab Malaki. Ini adalah istilah-istilah Alkitab yang kita harus paham lah, kita harus tahu. Sebenarnya Alkitab memang ada punya. Oke, tidak susah untuk kamu orang jumpa. Lepas tu 还有文学的一些的词言 Allah Tritunggal. Sang Isen, kamu tahu kan? Allah Tritunggal lah. Kamu bagi tahu mereka pun lagi bingung, sakit kepala. Gereja RC, 天主教, bagaimana mereka mengajar Allah Tritunggal? Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Mereka menggunakan macam itu. Jadi kalau kamu mau guna Allah Tritunggal, guna cara RC lah. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke? Jadi Allah Santi, Tuhan, Allah Bapa, dan 启示录呢？启示录 surat Wahyu， 启示录也是书是约翰写书信吗 ？OK， semua itu adalah surat. OK, Allah Tritunggal, Allah Tuhan, Allah Bapa, Santi, Sen. Nanti ada masa Q&A, jangan risau Anak Tuhan Yesus Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus， 全部圣经都在这样子用。通常我们都会用 Roh Kudus ataupun Roh Allah， 很少会用到 Roh Kristus。但是这些的词全部在圣经有出现的，圣灵。OK， lepas tu selamat shalom 平安，大家平安 ，selamat petang。其实大家平安就是大家晚上好，大家晚上平安 ，selamat petang。selamat 这个字就是平安嘛，你们知道吗？
可能你们都忘记了，你们天天selalu bagi tahu orang selamat petang kerana sekolah aja. Kita tak pernah terfikir, rupa-rupanya mereka sudah tahu selamat itu adalah ping'an. Kita tak tahu. Kita selalu guna selamat, tetapi kita tidak tahu itu bermaksud ping'an. Dalam bahasa English, bukan, dalam bahasa Shalom adalah bahasa Ibrani, Sipelaiwan, Shalom. Oke, ping'an. Ping'an kamu kena selamat petang, selamat pagi， 都已经跟他们讲平安了。如果你觉得不是，你觉得还是好像不会触摸到你自己的心那个平安的话，kamu Shalom Shalom mereka lama-lama mereka akan paham. Sekarang punya muda-mudi lah， 现在的年轻人，哎呀 YouTube tekan sini tekan sana tekan， tapi 你更厉害哦。Jadi kamu guna saja mereka boleh paham. Oke, lepas itu nanti赐福 Tuhan memberkati, Allah memberkati. Oke, ini sahaja. Saya mau kongsikan satu hal. Saya mau katakan tentang ini adalah tentang mengistiharkan Kristus dengan segala kebijaksanaan. Apakah tujuan kita mengistiharkan Kristus? 我们传扬基督是用主般的智慧。用意是什么？ Apakah tujuan adalah memberi amaran dan ajaran kepada mereka supaya mereka boleh datang ke hadirat Allah dan orang-orang boleh matang dalam hal rohani. 这个哥罗西书1章28节，最重要的就是我们传扬基督，用诸般的智慧，就是要劝诫人家，教导人。 然后呢，把他们引到基督面前，成为完全的人，得到完全。Maksudnya adalah memberi amaran ajaran matang dalam hal-hal nurani. Yang pertama, bagaimana kita buat senang, kita menggunakan hidup kita sebagai teladan. 生命的见证以身作则是很重要的。Bagaimana kamu orang buat, begitulah mereka akan ikut. Orang pribumi mereka lebih senang belajar daripada apa yang mereka ikut. Kamu tahukah? Saya punya jemaah dulu, 我以前呢会有 mereka boleh buka YouTube, tengok mereka main gitar. Kalau kita punya mesti ada lirik kok, 要有谱才能够弹，没有哦。mereka lihat, mereka dengar. Lepas tu mereka ikut. Imoyan, sama saja keluar. Terkejut loh, semua orang kata, wah lihai, bravo. Minta pu, 没有谱, tak ada lirik. Kenapa? Mereka guna feel. Mereka guna mata. This is what they use. Jadi bagaimana? Kepimpinan melalui teladan sangat penting. Dan hal yang kedua adalah dia memerlukan masa yang sangat panjang. 有一句 我今晚要告诉了，我们要学道成肉身的基督， ikut inkarnasi Yesus. Mau menginjil kepada mereka, hidup seperti mereka, makan seperti mereka. Yesus pun macam itu loh. Hidup seperti mereka, makan seperti mereka. Benda yang kamu tidak mungkin makanan mereka kamu tak dapat terima, mereka pun tidak akan paksa kamu lah. Tapi kalau kamu hidup seperti mereka, makan seperti mereka, fikir seperti mereka, sikap terbuka terima mereka, mereka tanpa ragu-ragu juga akan menerima. Bukan hanya menerima kamu, mereka akan menerima Kristus yang kita kenal. Tidak, semua benda bukan satu hari boleh buat. Empayar Roma tidak dibina dalam satu hari. Menginjil kepada orang bukan touch and go. Touch and go tidak akan menyentuh hati. Kalau dalam online lagi lah, tadi sudah katakan, tak ada kawan karib kalau online. Karena itu tidak dapat menyentuh hati. Jadi kita harus touch them. Touch their heart. Oke? Dan satu lagi untuk belajar BN adalah rajin baca Alkitab BN. Hafal Alkitab BN, berdoa BN, fikir dan BN.
Dan akhir sekali Roh Kudus akan beri kamu kekuatan. Ini bukan satu hari punya cerita. Ini adalah berhari-hari. Saya akan, sebelum tanya dan jawab, saya akan tutup dengan satu kesaksian saya. Masa saya mula-mula 10 tahun yang lalu datang ke STS 沙巴神学院念书的时候，我虽然是念马来文，因为我在社会太久， terlalu lama saya berada di alam pekerjaan, saya lupa BM. Saya pandai dengar, saya lupa BM. Saya hanya pandai English. I only know English. So I communicate in English with all of them. Saya berkomunikasi dengan English dengan mereka. Sampai pensyarah saya, 我的老师问我, kamu pandai BM 可？因为我念马来文的吧，他问我这一句话，kamu pandai BM 可？ 因为我不知道怎样跟他沟通， karena saya tidak fasih, sudah lama tidak pakai, selalu guna English, otak semua English, mana ada BM-nya? Saya guna masa 1 tahun lebih, saya belajar, saya belajar berdoa dalam BM, hafal BM firman Tuhan, hafal doa Bapa kami, tulis dalam BM, bercakap dalam BM, bergaul dalam BM. Akhirnya dalam 1 tahun saya pandai BM. Kali ini bila saya balik belajar, karena saya second degree, Pak. Semua English, mati loh. Karena otak saya semua BM. Aduh, saya tak pandai English. Inilah dipanggil tak kenal maka tak cinta. Lama-lama, sikit-sikit lama-lama jadi begitu. Bila kamu fikir dalam BM, baca Alkitab BM, hafal BM, berdoa BM, kamu pasti pandai BM. Cara mereka makan pun kamu akan pandai. Dulu saya tidak pandai makan daun ubi. Dulu mereka bagi saya makan daun ubi, saya kata tidak dapat makan. 很臭 cing. 1 kali makan, 2 kali makan. Sekarang minum daun ubi. Sekali tengok ubi, sangat gembira. Karena apa? Karena kita lama-lama tak kenal maka tak cinta. Kalau sudah kenal memang sudah cinta. Oke, sekarang masuk kepada soal jawab. Tanya soal jawab. Boleh tanya dalam bahasa Cina, saya oke saja. Boleh tanya dalam apapun bahasa, tapi jangan bahasa yang saya tak paham. Bahasa yang tak paham saya tidak dapat jawab. Ada soalan kah? Tadi saya ada nampak tulis banyak chat sana, bagaikan panggil bapak dan nama bapak sekali. Oke. I faham, you faham, itulah bahasa. Ya, betul. Bahasa rojak ini kalilah. Oke. You问题吗? Ada masalah? Ada soalan mau tanya? Mungkin kamu tiba-tiba tidak dapat tanya. Malam ini bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Sarawak. Saya bukan guna bahasa BM. Karena kalau saya guna bahasa BM, kamu pergi ke sana, wah, mungkin kamu pun tidak paham apa saya cakap. 如果我真的是用正宗的马来文，你可能都听不懂我讲什么。为什么？因为我们对马来文tidak kenal, jadi kita tak cinta lah. Oke, 有问题吗？ Ada soalan mau tanya? 没有问题啊？ Oke, ada soalan masuk. 可以讲几句正宗的马来文吗 ？Oke. Apa yang kamu mau saya cakap? Biasanya bila saya berdoa lah, saya akan guna bahasa baku BM. Biasanya kalau saya tulis paper lah, saya tulis kertas kerja tugasan, saya menggunakan BM yang baku. Jadi bagaimana Anda mau kamu mau saya cakap, kamu mau saya bercakap dalam BM Zhenzhong nak? Sekolah banyak aja, guru BM aja. Ada lagi ya? 牧师，我要问的一个是，
通常我们跟这一些原住民啊，当我们跟他们讲到关于上帝的能力的时候啊，可以用什么词句来表达？因为我发现说，我们讲到夸萨的时候啊，他们很混淆哦。厉害啦！Kamu perasan nggak tadi saya sengaja menggunakan Tuhan sangat lihai, perkataan lihai. Kamu tahu kan mereka faham lihai oh? Kamu percaya kan? Wah lihai, ayo dia Tuhan lihai oh. Mereka tahu oh. Sampai orang Sabah pun tahu apa itu lihai. So, semua orang Malaysia tahu itu apa itu lihai. Kuat lihai. Tuhan kuat lihai. Oh dia tahu oh, kuat lihai. Itu lihai. Lihai bukan Cina ya. Kuasa dalam lama-lama lah. Bila mereka sudah lama di dalam pelayanan BM, mereka akan faham lah kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan, kuasa. Mereka akan faham. Tetapi kalau kita baru mula menggunakan bahasa begitu, boleh dikatakan agak dalam, mereka tidak akan tidak dapat menyentuh hati mereka. Itu hanya satu bahasa. Mungkin faham, tak faham. Macam tadi saya bacalah. Mungkin faham, tak faham. Bagi saya boleh. Saya dapat mengamatinya karena saya faham. Saya tahu itu bahasa pertama saya. Tetapi itu tidak semestinya bahasa mereka. Pelayanan BM pun sedemikian. 我在 BM 我在马国语是也是如此。不要以为他们BM 呢 ，BM 语言很厉害，这都是错的。沙劳越的 BM 不很正宗，西马的 BM 也不正宗。学校学的那些 BM 是学校的。正宗的 BM， 但是是学校的 BM， 是我们文章的 BM， 而不是沙劳越的 BM， 也不是西马的 BM， 沙巴的 BM 也不一样哦。OK， ada lagi soalan？ 牧师啊，我要问一下，你通常是用哪一个版本的圣经啊？因为我现在比较多是用那个 Versi Borneo， 因为比较接近沙劳越应该这边的语言。但是因为之前我觉得每次服侍的时候有一个问题，就是那个印尼文跟这边的就有什么建议吗？在这方面？对，你认为 Versi Borneo 的 BM 会正宗吗？要看经文要看某一些经文。对，你去找。我通常在我自己牧养的过程中，一般的圣经是用 Berita Baik Good News， 虽然你就换回用 Good News 的Good News 的圣经。我看因为我们现在只有3个版本圣经。Terjemahan baru 就是 LAI 啦 Lembaga Alkitab Indonesia 就是印尼文的 Alkitab Versi Borneo 那个是我们的 Borneo 语文。 Borneo 语文不一定是马来文哦。 OK， banyak bahasa di dalamnya bukan bahasa baku. Banyak penjodoh bilangan dan kata-katanya semua tidak sama. Kami orang pun kadang-kadang membacanya pun sangat heran. Saya kata ini tata bahasa silap salah, bukan cara macam ni. Tetapi kerana itu versi Borneo, mereka menggunakan mungkin gereja di Borneo lah, SIB yang bangunkan. Jadi itu lebih mirip lah kepada apa yang mereka mau, bukan yang apa yang kita mau. Bagi saya BM paling senang Good News Bible, yaitu Alkitab Berita Baik. Lembaga Alkitab Malaysia yang cetak 那个Berita Baik， 那个会比较容易明白，很多人都很容易明白，因为那个比较它的马来文比较没有那么难，那可以这么说。是它的马来文会我们比较容易理解，但是有一个问题，我们之前有发现到，它某一些
经文会少了一个字比如说啦，在约翰福音14章6节，耶稣说我是道路真理生命那一个，好像如果是 Berita Baik， 好像他有少一个字如果没有错，还是说他翻译的方式有点没有那么直接 ，Versi Borneo 比较直接，应该是这样子。对，是，所以他们很喜欢用 Terjemahan Baru dan Versi Borneo memberitahukan Yesus adalah apa。你知道吗？你那天有问过我一句话吗？我们现在在传气分享哦，为什么你用 berkhotbah 这一个词？你问我，你曾经问我，你好像前几天问 ，Kenapa? Karena mereka kongsi bahasa, gunalah satu bahasa yang lebih senang. Jangan memikir cara Cina, lepas itu mencinakan mereka. Pikir cara mereka. Kamu faham 吗？我们不可以用我们华人的思想套在他们身上，就是我们把他们称为华人，你知道吗？我们可以把它称为卫理公会啦，卫理公会的会有，卫理公会会有很注重 discipline 嘛 ，OK 啦，那个可以啦，成圣啦 ，OK。但是我们不要 jangan kita mencinakan mereka. Pada akhirnya mereka lebih pandai Cina. Mereka faham kamu, kita tidak faham mereka. 所以很长的时候你会遇到这样的问题，你可以告诉他们，这本圣经是这么讲。但是另外一本的版本的圣经的翻译是如此，然后你再解释给他听就可以了。因为他们翻译的方式不一样，不同圣经翻译好像新译本跟和合本的翻译方式也不同嘛，所以圣经的翻译会有一点点不一样。但是给平信徒的话啦 ，Berita Baik 是最好，你也最容易啦。但是我告诉你，在神学院里面，我跟学生讲，谁用 Berita Baik 来做释经学，我先 fail 他，因为不可，那个是那个 Berita Baik 还不到做释经学的水准，所以不一样。我们是牧养，我们是把基督传扬给他，我们不是把神学传给他。明白啊？OK， 还有什么问题吗？我时间到了是吗 ？OK， kalau masa sudah cukup， saya tutup。我想问一下那个古巴真正的意思是什么？因为第一次看过这样的。Sermon， 英文叫做 sermon， 它是特别名称的。sermon S-E-R-M-O-N，OK， khotbah， OK， 华语是叫正道哈 ，OK。你如果要在团契，你不要用khotbah这一个词也可以，你可以说perkongsian firman Tuhan， 分享神的话 ，OK。然后那个我们教的那个伊邦文圣经是什么圣经啊？就要知道。摩门经不一样，不一样的。不一样。我在神学院教什么科哈？我今年教释经学，我教比较硬的比较硬，算比较硬的科目，比如说释经学了。明年会教讲道学，跟明年我教明年第一个学期教3科哈，讲道学。属灵生命kerohanian Christian， homiletic 就讲道学啦，然后另外一个是旧约释经 exegesis perjanjian lama， 摩西五经，我教的比较硬的科目，所以我跟他们，我就跟神学院讲，神学的科目我就没有教了，比如说。基督教神学那个科目我就没有教。OK， 还有其他问题吗？有吗？没有了啊？没有问题。OK， kalau tiada soalan，
saya akan menggunakan Kolose bab 1 ayat 29 sebagai penutup. Untuk mencapai tujuan itu, aku bekerja keras dengan segala kekuatan yang diberikan oleh Kristus. Dan kekuatan itu nyata dalam apa yang aku lakukan. Buat segala sesuatu harus bekerja keras. Jadi kalau kita mau menginjil kepada orang, melakukan satu penginjilan, jangan guna touch and go. Bekerja keraslah seperti Rasul Paulus dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan, dan pada akhirnya kita akan lihat Tuhan pasti akan bekerja. Kita akan memperoleh hasil yang apa yang kita dapat, yang kita sampaikan. Sekian, Tuhan berkati. Belajar little bit, long, become mountain. PM apa? Little bit, long, become mountain. Sikit-sikit jadi bukit. Tengok, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Semua orang tahu. Jadi ini sahaja perkongsian saya. Sekian, Tuhan berkati. Selamat maju jaya di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih kepada Reverend Pulang. Kita sebelum Reverend Pulang menamatkan penggosian kita malam ini dengan doa, kita nyanyi dulu kah? Atau saya punya PM pun. Kita akan satu lagu perakhiran. Lepas itu kita minta Reverend Pulang untuk doa perakhiran. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan.
mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk malam ini, di mana Engkau sekali lagi mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kami harus bekerja keras, tujuan untuk mengisytiharkan Kristus dengan segala kebijaksanaan. Dan kami juga tahu bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga akan kasih Engkau curahkan kepada kami mau salurkan kepada orang ramai, supaya setiap jiwa, tidak mengira bangsa dan budaya, juga akan mengalami dan menikmati kasih-Mu. Tuhan, pimpinlah kami, supaya mengasihi seperti mana Engkau mengasihi. Pimpinlah kami, supaya kami akan terus-menerus hidup sesuai di hadapan Engkau, untuk menyalurkan kasih-Mu kepada orang ramai, menyatakan kasih-Mu kepada orang di sekitaran kami, tidak mengira bangsa, tidak mengira sesiapapun, sehingga kan kasih Allah dapat ternyata di dunia ini, di sekitaran kami, dan di seluruh tempat di mana kami, di seluruh umat manusia, di mana kami tinggal dan di mana kami jangkaui. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar sekali, mengutuskan anak-Mu Yesus Kristus kepada kami. Dan inilah yang kami perkabarkan kepada orang ramai, supaya mereka juga mengalami kasih Allah yang kekal ini. Dan semoga kasih karunia daripada Yesus Kristus, kasih Allah dan kekuatan daripada Roh Kudus bersama-sama dengan Anda sekalian, untuk Anda terus-menerus kuat di dalam pengabaran Injil Kristus dari sekarang sampai kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Amin.谢谢牧师。